Di bulan Ramadan menanamkan kepada kita umat muslim agar memiliki sikap peduli antar sesama, khususnya kepada kaum fakir miskin dengan memberikan zakat fitrah, infak, dan sedekah jariyah. Apabila bulan Ramadan tiba, di masjid, musola, atau tempat-tempat yang digunakan untuk sholat, ramai diselenggarakan sholat tarawih berjamaah. Semua itu dilakukan untuk mengisi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Anak-anak, pernahkah kalian ikut ayah untuk sholat tarawih? Oke, silakan boleh dijawab di kolom komentar ya. Sholat tarawih termasuk amalan ibadah di bulan Ramadan. Di samping ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, sedekah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tarawih dapat dilaksanakan secara munfarid atau sendirian, atau berjamaah, baik di masjid, musola, surau, maupun di rumah. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Artinya, sholat tarawih sangat dianjurkan pelaksanaannya, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Niat sholat tarawih. Untuk menunaikan sholat tarawih, kita harus mendahuluinya dengan niat. Niat sholat tarawih boleh dilafalkan atau dibaca di dalam hati. Apabila dilafalkan, niat sholat tarawih berbunyi, Usolli sunnatat tarawihi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Waktu sholat tarawih. Setelah sholat isya dilaksanakan, kita melanjutkan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan. 3. Bilangan rakaat sholat tarawih. Jumlah bilangan rakaat sholat tarawih ada yang 8 dan ada yang 20 rakaat. Keduanya didasarkan atas dalil-dalil yang kuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan rakaat sholat tarawih dan witir pada bulan Ramadan yaitu 11, 23, atau 39 rakaat. Adapun cara melaksanakan sholat tarawih sebagai berikut. A. Bagi yang mengerjakan 20 rakaat, dikerjakan dengan 2 rakaat salam. Jadi, dikerjakan 10 kali salam. Bagi yang mengerjakan 8 rakaat, boleh dikerjakan dengan 2 kali salam. Setiap 4 rakaat 1 kali salam, seperti sholat isya, tetapi tanpa tahiyat awal atau dilakukan dengan 4 kali salam. Tiap 2 rakaat 1 salam. B. Sholat tarawih boleh dilakukan dengan cara sendirian atau munfarid, tetapi yang lebih utama dilakukan dengan berjamaah. C. Niat melakukan sholat tarawih. D. Syarat, rukun, bacaan, dan cara mengerjakan sholat tarawih sama dengan sholat fardu, yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak harus bisa membiasakan sholat tarawih ya, karena sebagai anak muslim kita harus membiasakan diri dalam melaksanakan ibadah, termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih harus dibiasakan sejak kecil ya, agar terbiasa mengerjakannya apabila sudah dewasa nanti. Bagaimanakah cara melaksanakan sholat tarawih itu? Melaksanakan sholat tarawih sama dengan sholat wajib, baik bacaannya maupun gerakannya. Yang berbeda hanya niat dan jumlah rakaatnya. Sholat tarawih boleh dilakukan secara sendiri dan boleh dilakukan secara berjamaah. Adapun bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat, caranya langsung mengerjakan 4 rakaat tanpa melakukan tahiyat awal, kemudian salam. Setelah itu, berdiri lagi mengerjakan 4 rakaat sampai genap menjadi 8 rakaat. Lalu sholat witir 3 rakaat. Keduanya boleh dipilih salah satu cara mengerjakan sholat tarawih.
5. Keutamaan sholat tarawih. Sholat tarawih mempunyai beberapa keutamaan, diantaranya A. Mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. C. Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. D. Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat witir adalah sholat sunnah yang jumlah rakaatnya ganjil. Sholat witir dapat dilaksanakan paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 13 rakaat. Hukum mengerjakan sholat witir adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Niat sholat witir boleh dilafalkan atau dibaca di dalam hati. Apabila dilafalkan, niat sholat witir berbunyi sebagai berikut. Usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat witir dikerjakan tanpa membaca tasyahud awal, melainkan hanya tasyahud akhir kemudian diakhiri dengan salam. 2. Bilangan rakaat sholat witir. Bilangan rakaat sholat witir paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 13 rakaat. Namun, kebiasaan dan kebanyakan orang melakukannya 3 rakaat. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 3. Waktu pelaksanaan sholat witir. Waktu sholat witir dimulai setelah sholat isya sampai menjelang subuh atau terbit fajar. Hal itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan 5 orang kecuali An-Nasa'i. 4. Membiasakan sholat witir. Apabila sudah melaksanakan sholat sunnah pada malam hari, misalnya sholat tahajud, kita hendaknya melaksanakan sholat witir sebagai penutup dari sholat sunnah tersebut. Hal tersebut pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agar sholat witir yang kita lakukan benar dan dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu memperhatikan beberapa hal ya. A. Sholat witir dilaksanakan setelah waktu sholat isya sampai terbitnya fajar. B. Jumlah rakaat sholat witir itu ganjil. C. Setiap mengawali sholat witir disertai dengan niat, diikuti dengan takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan bacaan dan gerakan sholat seperti sholat fardu. D. Sholat witir dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau munfarid atau sendirian. E. Dalam satu malam hanya ada 1 kali sholat witir. F. Jumlah bilangan sholat witir sebanyak 1, 3, 5, 7, 9, 11 atau 13 rakaat. 4. Membiasakan sholat witir. Bacaan tahiyat akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Sholat witir boleh dikerjakan dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam masing-masing dengan tasyahud akhir dan salam. 5. Keutamaan sholat witir. Apabila kita membiasakan diri melakukan sholat tarawih dan sholat witir, ada beberapa keutamaan yang dapat diperoleh, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, kemudian mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapat kedudukan yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Amalan di bulan Ramadan. Ada beberapa amalan di bulan Ramadan yang dapat kita lakukan, antara lain qiyamu Ramadan, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak amal kebaikan. 1. Qiyamu Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan di masjid dan musola, begitu semaraknya orang-orang melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih termasuk sholat malam atau lail, yaitu sholat sunnah pada malam hari di bulan Ramadan. 2. Tadarus Al-Quran. Beberapa manfaat membaca Al-Quran diantaranya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hati yang resah menjadi tenang, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperbanyak amal kebaikan.
Selain sholat tarawih dan tadarus, pada bulan Ramadan sangat dianjurkan bagi kaum muslimin yang mampu untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah dapat berupa uang ataupun barang. Sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang jompo.